Oke, halo semuanya, kaku banget gue. Halo semuanya, balik lagi sama gue Bani di YouTube channel Female Daily. Sekarang gue sama Firman. Ini dulu kita pernah bareng ya, Man ya? Bareng. Pernah barengan ya? Kuliah bareng, terus bareng. hidup pernah bareng juga, belum bisa nggak? Main futsal bareng. Oke, mungkin bagi yang belum kenal, mungkin Mas Firman bisa memperkenalkan diri dulu kali. Oke, panggilnya apa viewersnya? Guys, teman-teman aja sih. Oke, teman-teman and guys, perkenalkan nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis. Sehari-hari kalau ditanya prakteknya di mana, praktek di PDC namanya, Personality Development Center, di Brawijaya juga, Brawijaya Rumah Sakit. Oke. Dan juga sebenarnya ini juga, Bang. Di mana? Ada yang rahasia juga. Ada rahasia juga. Iya. Nah, lagi develop juga media di Mind and Brain Indonesia. Ya. Mind and Brain. Jadi itu YouTube channel ya? YouTube juga ada, Oke. ada website juga ada macam-macam. Dulu kita pernah ada video bareng Firman juga, jadi ngebahas tentang, waktu itu kita ngebahas Toxic. 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 Nah sekarang, mumpung ada Mas Firman, gue akan ngebahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Bagi yang penasaran kita mau bahas apa aja sama Mas Firman, check it out. Oke, jadi kita mau bahas apa sih? Kalau menurut gue ada harus yang dibahas ya. Ya, karena udah di sini nggak bahas apa-apa dong. Oke, jadi sebenarnya kita tuh mau ngebahas tentang social media. Social media impact ya nggak sih? Yes, social media impact. Oke, jadi kenapa bahas social media menurut gua? Penting karena zaman sekarang apapun serba social media. Toolsnya juga banyak. Yes. Apa yang dibuka platformnya juga banyak. Terus menurut gua, kacamata gua selaku di luar HRD ya, memang bisa jadi kayak sebuah hal yang pengen dibuka-buka terus, jadi adiktif gitu loh. Yes. Tapi kalau lu sendiri sebagai praktisi, fenomena sosmed yang lu lihat gimana? Di produktivitas yang kaitan sama kerjaannya? Kalau gua udah pasti banyak hal yang bikin kita tuh pengen buka terus. Karena udah pasti ketergantungannya tuh banyak diciptain sama mereka. Dibuat supaya lu makin sering engage di situ. Iya. Jadi kalau maksud gua di luar discussion tentang produktivitas perusahaan, it's okay. Tapi kalau misalkan udah masuk, kalau menurut gua itu kadang-kadang jadi sebuah blocking ya atau obstacle dari kita yang memang sebenarnya company kayak gini tuh banyak yang boleh bebas apa aja, kayak nggak ada restricted internet, mungkin ada beberapa part, cuman kayak ya buka YouTube boleh, nggak ada jam-jaman segala macam, itu ada beberapa company yang struggle dengan itu gitu loh. Instagram man, maksud gua yang kayak itu salah satu hook banget orang-orang yang kayak dikit-dikit buka, dikit-dikit buka. Yes. Walaupun memang banyak sekarang di industri kita yang memang job desk-nya mengkurasi Instagram, ada juga. Secara job desk mengkurasi Instagram, memikirkan caranya gimana Instagramnya kita lebih baik, jadi kayak digital marketingnya segala macam. Cuman ada beberapa di luar itu yang memang ke-trigger, kayak gue ngebuka akun sepatu yang tiba-tiba diskon gitu kan, terus kayak bertiga terus iya, jadi kayak nggak akan habis-habis gitu. Iya. Dan memang balik lagi sosial media ini memang didesain buat lu engage di situ. Memang mungkin mereka punya riset human behavior kenceng juga kan. Karena misalnya kayak gini, ya sekarang lu pasti pernah dengar kan FOMO, fear of missing out. Itu bener-bener, karena balik lagi keterbaruan informasi itu adiktif banget. Lu tahu orang tuh lagi di mana, lu tahu dia sama siapa, itu pengikat lu banget. Makanya kalau di beberapa platform itu yang lu bilang tadi, lu perhatiin kalau dulu kita scroll tuh ada batasnya, sampai bawah. Sekarang kan nggak, scroll terus. Iya, bener. Jadi mau nggak mau tanpa sadar membuat itu engaging di situ, sehingga lu bilang tadi hook gitu ya, kecantol gitu. Nah tadi kan lu bilang nih, ini menarik banget, lu bilang ada beberapa company memang yang mereka punya aturan strict. Mereka batasin jam, bahkan nggak bisa malah. Dulu gue di company gue yang pip itu nggak bisa. Nah ada juga beberapa corporate yang strict. Dari awal dong harus dibuka. Jadi ketika kita punya tujuan atau punya ide untuk bisa tetap menjaga produktivitas di dunia serba sosmed sekarang, salah satu memang berangkat dari instansinya. Nah itu kan dari segi instansi, dari segi corporate. Nah sekarang kita yang mau gue bahas ini dari segi individunya.
gimana individu itu bisa tetap produktif, even dia tetap main sosmed juga. Karena kalau kita bahas tentang addiction, itu hardwired di otak. Udah pasti ini. Hardwired itu apa ya bahasanya? Nyantol. Udah ada hardware-nya. Jadi tinggal lu install aja apa enggak? Lu install. Jadi semua orang tuh bisa adiksi. Mungkin dia nggak adiksi sama drugs, dia nggak adiksi sama gadget, tapi dia adiksi sepatu misalnya. Udah nggak usah dibahas. adiksi otomotif. K-pop, ya. Adiksi yang secara klinis ada diagnosanya, itu selain ada adiksi drugs atau adiksi substance addiction lah. Pokoknya alkohol, kopi termasuk, dan lain-lain yang bisa kita konsumsi. Dan satu lagi ada adiksi perilaku. Yang baru masuk diagnosa klinis itu cuma satu, gambling addiction. Judi. Yang lain masih dalam tahap studi penelitiannya. Itu ada apa namanya, internet addiction, gaming addiction, pornography addiction. Pernah masuk ya? Itu sudah masuk studi tapi belum masuk diagnosa. Diagnosa itu which is udah ya nggak apa. Diagnosa itu berarti sudah masuk DSM. Iya. Udah buku diagnosa. Udah legal. Udah legal. Dan emang semua kita ini punya potensi adiksi karena di otak kita ada yang namanya reward pathway. Jalur reward, jalur kesenangan. Semua orang punya. Artinya semua yang pleasurable pasti akan jadi adiksi. Iya. Pasti lo akan kejar itu. Semua yang menyenangkan, which is menyenangkan itu kan subjektif ya. Iya. Beda-beda. Iya, pasti lo akan kejar itu dan itu pasti kan addiction. Kalau kita ngomongin drugs itu narkoba itu membajak reward pathway sehingga jalur yang tadi diisi banyak kesenangan, lo main futsal, lo beli sepatu, nonton dan segala macam itu dibajak sama drugs, dia cuma ada satu di situ. Drugs sudah. Iya. Gitu. Itu yang menang drugs. Yang menang drugs. Dan kalau kita ngomongin adiksi juga sama. Karena adiksi ini ya, sosmed ya. Karena sosmed itu dan termasuk internet things, game juga, game internet juga, dan internetnya juga, itu memberikan yang namanya instant gratification. Pernah dengar nggak? Ya tadi baru dibahas. Kita dibahas dulu. Instant gratification artinya kepuasan yang instan. Kepuasan yang serba apa ya? Nggak perlu repot lah, lo langsung dapat lah. Dan artinya kalau di luar sana nggak ada yang menyenangkan bagi dia, lo pasti kan ke-hook di situ. Di situ terus. Betul. Kerjaan kalau nggak menyenangkan buat lo pasti akan ke-hook yang di situ. Karena lo dapat gratification atau kepuasan instan. Lo nggak repot. Iya sih. Gitu. Nah, lo pernah dengar apa, Ban? Soal how to deal with social media supaya lo tetap produktif. Sebenarnya ini hal lain dari adiksi sebenarnya. Karena yang lo bicarain tadi adalah efek lain dari sosmed, which is yang paling besar membuat orang jadi individualis. Ketika orang jadi individualis, pastinya dia less empatik. Ketika dia less empatik, dia buat peduli sama orang lain itu jadi minim lah ya. Jadi minim. Jadi dia peduli sama dirinya sendiri. Which is juga termasuk tadi gimana karena memang informasi serba terbuka, informasi serba open itu menimbulkan stres lainnya lagi. Itu tadi ketika lo ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain. Ketika lo banding-bandingin lo udah nyampe mana nih? Lo buka sosmed, yang lain udah nyampe mana? Makanya banyak pasien-pasien yang punya gangguan berat gitu ya. Kayak misalnya skizofrenia. Itu kalau misalnya lagi musim-musim lebaran, itu stresnya tambah, delusional sama halusinasi nambah. Karena pas lo lihat sosmed kan orang-orang pada punya keluarga, itu ya. Pada perayaan keluarga lah ya, foto bareng-bareng. Nah dia lihat, dia belum. Dia lihat keluarga dia berantakan. Dia lihat dia punya penyakit. Akhirnya pas dia lihat itu, triggering buat dia. Ya mau nggak mau itu efek dari sosmed ketika semua serba dibuka kayak gitu, jebret. Kemungkinan potensi kita ngebandingin diri kita sama orang lain itu kencang banget. Artinya, basicnya kalau misalnya lu punya self yang ajak nih, kalau bahasa gue sih self esteem. Self esteem lu yang ajak, mau di sosmed orang lain tuh udah nyampe mana mau orang lain tuh udah punya Ferrari gitu, orang lain udah punya iPhone terbaru. Gue ngiri sih. Kita tetap ajak aja, kita tetap biasa aja gitu. Artinya balik lagi nih. Berarti harus di-boosting self-esteem ya? Betul, termasuk juga soal adiksi. Ini gue kaitin nih, karena root dari addiction itu low self-esteem. Jadi kalau kita bilang nih gara-gara banyak drugs di mana-mana gue jadi pakai, gara-gara sosmed di mana-mana gue jadi adiksi, bukan. Ini gara-gara kita self-esteem rendah, kita jadi
terhook di situ. Terhook di situ, lu engaging di situ, jadi lu nggak fokus sama diri lu. Karena self esteem itu basicnya ada 2. Pertama adalah skill and achievement. Once lu punya skill and achievement, lu pasti ya lu ngeliat kayak gini-gini, liat sosmed sedikit lu tahu lu punya sesuatu yang lu harus kerjain di luar. Lu tahu lu punya karir, lu tahu lu punya keahlian tertentu. Satu, betul. Basic self esteem yang kedua adalah yaitu kasih sayang, love and belonging. Lu dicintai sama pasangan, lu dipercaya sama keluarga lu, itu basic. Gitu. Jadi ketika itu lu nggak dapet, nah itu more likely lu akan ke situ lagi. Lebih mudah ya. Ke situ lagi. Jadi kalau kita baca tips di internet, cara lu bisa produktif di era sosial media sekarang ini. Misalnya lu pernah dengerin nggak detox? Detox sosial media. Detox sosial media. Iya. Jual handphone. Jual handphone. Ada juga ini, misalnya lu pakai apps yang productivity. Tapi percaya atau enggak semua orang bisa catch up sama itu terus. Iya. Paling cuma seminggu, bis itu udah. Kalau tidak dibiasain. Enggak, karena basic lu tuh bukan itu sebenarnya. Basic lu tuh self esteem tadi. Sama satu lagi, low frustration tolerance. Atau kemampuan lu ngadapin stres. Ketika 2 itu lu ajak nih, self esteem sama frustration tolerance, lu tanpa apps pun lu bisa. Lu tetap bisa catch up, lu tetap bisa produktif, lu tetap bisa berfungsi di sosial lu. Tapi mau dikasih apps sebejibun apapun, kalau lu self esteemnya masih bermasalah, lu masih frustration tolerance-nya rendah, ya sudah lu akan balik lagi. Tadi kan kita ngomongin instant gratification. Ada kesenangan instan yang diberikan sama sosmed. Tapi once lu kerja, lu kan dapat lingkungan nggak semuanya ideal. Even lu dapat pekerjaan yang lu suka, tapi ada stresnya kan. Nah, akhirnya lu mudah sekali kalau lu nggak punya frustration tolerance, stres dikit, nggak nyaman. Nyari yang itu. Lu nyari yang nyaman. Manusia tuh simpel kok. Ada yang nyaman pasti itu yang dia cari. Oh, cari yang nyaman tuh. Cari yang nyaman. Jangan yang ganteng, nyaman. Nanti di next episode ya. Pokoknya yang cari yang nyaman kita hubungin sini. Nyaman.com. Nyaman.com. Ya, jadi artinya kan, lu mesti punya kemampuan frustration tolerance. Kalau misalnya lu kerja dan lu ngadepin stres, dan lu nggak punya kemampuan frustration tolerance buat ngadepin stres itu, ya lu pasti akan nyari yang menyenangkan. Yang menyenangkan apalagi kalau bukan yang instan tadi. Ya bisa sosmed, bisa internet, bisa Netflix. That's why kenapa frustration tolerance itu dan self esteem itu root dari addiction sebenarnya. Root dari even productivity kali ya. Iya. Itu juga jadi salah satu indikator hiring sih. Oh, jadi kamu bagus sama frustration tolerance lu tinggi gitu ya? Tinggi nggak? Tinggi. Tahu dari mana? Resiliensi kalau bahasa. Resiliensi. Saya kemarin perang pulang selamat Pak. Once lu bisa hadapin itu, lu punya skill. Kenapa gue bilang skill? Karena itu dipelajari. Karena itu dipelajari. Nggak ada bayi itu lahir, gue bisa ngadepin stres. Nggak ada. Jadi lu bisa, itu dipelajari. Pelajari di mana? Tanya, pelajari di mana? Pelajari di mana? Sama psikolog aja. Dan impactful itu sebenarnya part of gimana lo build self esteem. Karena once lo merasa apa yang lo lakukan itu punya impact, itu achievement naik. Jadi salah satu part dari self esteem tuh nambah tuh. Skill and achievement tadi. Lo diasah skill, lo dilatih skill, lo ngerjain sesuatu, lo bisa. Lu ada coachnya, lu dibantuin semua bisa naik self esteem. Gitu. Jadi salah satu part dari self esteem tadi. Gitu. Paling mumpung ada lu, mau nanya untuk biar yang audiensnya pada tahu juga dan belajar juga tipsnya nih. Untuk biar bisa punya self esteem yang bagus, terus sama punya stress tolerance yang bagus juga. Karena menurut gue it's really pasti kan banyak ya. Tapi menurut gue ini yang menurut gue yang paling simple yang dari lu yang memang mungkin semua bisa lakuin. Sebenarnya ini bisa diterapin buat individu maupun kalau lo sebagai corporate kali ya. Kalau kita bicarakan self esteem tadi ya, lo punya skill and achievement. Artinya ya lo punya sesuatu yang lo dalemin, lo ahli, terus lo punya achievement di situ, itu sebenarnya naikin self esteem. Gitu, kayak misalnya ya apapun itu kan ini kan subjektif ya. Apapun misalnya itu. Buat pelajar, skill achievement-nya apa sih? Ya dia bisa dapat nilai bagus. Ranking, dia ngerjain sendiri. Lu bayangin deh, sebagai pelajar lu ngerjain soal sendiri, lu bisa terus lu dapat nilai bagus, gimana rasanya? Bangga sih, happy itu dan bangga. Sense of self lu tuh naik gitu ya. Terus berikutnya ya tadi ya kasih sayang, love and belonging, lu punya hubungan baik sama orang tua lu punya hubungan baik sama pasangan lu punya hubungan baik sama ya teman-teman di kantor.
Jadi kalau misalnya lu sebagai HR bisa create itu, ekosistem kayak begitu, wah ya mudah-mudahan sih salary naik semua. Oke. Mudah-mudahan. Terus yang berikutnya low frustration tolerance. Gimana lu bisa berlatih menghadapi stres lah ya. Agak kompleks sebenarnya, tapi singkatnya aja bahwa stres itu sebenarnya bukan masalah situasinya. Bukan masalah situasinya. Yes, bukan masalah. Jadi bukan masalah corona. Ini kayak corona nih sekarang, lagi virus corona nih. Banyak virus. Bukan masalah coronanya. Tapi masalah bagaimana lu persepsi lu tentang virus itu. Ketika lu berpikir bahwa virus itu bahaya dan pasti akan kena ke rumah lu dan membahayakan lu pasti cemas. Tapi kalau lu berpikir, oke, itu bahaya, tapi mungkin saja baru ada di Depok, rumah gue ada di Grogol misalnya, terus itu bisa hilang kalau lu cuci tangan. Terus itu nggak kena anak-anak, kebanyakan orang dewasa, bener nggak sih? Nggak kena anak? Kena, cuman kecil banget. Presentasinya kecil, lo lebih cemas nggak kalau lu pandangan kayak gitu? Enggak. So that's why kenapa yang kalau kita bicarakan stres dan frustration tolerance, gimana cara ngelatihnya? Tadi mindset. Kalau kata Carol Dweck, growth mindset. Iya, growth mindset. Nanti kita bikin di female. Nah, bikin lagi how to deal with apa ya? Nantilah. Frustration tolerance lah pokoknya. How to deal with stress lah atau apapun. Yes. Jadi menurut gua memang banyak hal yang sebenarnya ini tuh memang udah common ya. Jadi kayak the issue social media tuh bukan hanya di sini aja, di semua company pasti ada. Ada benar-benar company yang memang strict banget dari awal tidak membuka portal-portal itu, memang membiarkan semua karyawannya kerja. Ada company yang memang ya udah dari awal juga dibuka, tapi lama-lama mulai kesini-sininya ada beberapa blocking. Cuman menurut gua itu semuanya depends on kita mau goalnya ke arah mana gitu loh. Betul. Jadi menurut gua tadi banyak banget masukan yang bisa diambil buat teman-teman semua di sini juga, ataupun HR practitioner juga di luar. Ada ya? Nonton juga ada? Ada, mudah-mudahan ada. Jadi banyak yang jadi kerja di HR juga ada. Mas, aku gini-gini gitu. Banyak. Mas, aku mau ngelamar gitu. Juga kalau ngelamar ada di websitenya. Jadi jangan fokus sama gadgetnya, sama sosmednya, sama internetnya, tapi juga fokus sama dirinya gitu, sama selfnya, sama karyawannya. Gimana karyawannya merasa happy. Karena once karyawan happy, ya kemungkinan dia engage ke addiction atau hal lainnya yang nggak produktif, kemungkinan akan lebih bisa di-repress. Nah, kalau buat happy buat karyawan kan, selain yang tadi dua, lu mesti pertimbangan juga gimana interaksi sama atasan, sama jalur-jalur komunikasi gitu-gitu. Happy karyawan apa sih? Coba tulis di bawah happy karyawan. Iya, apa yang bikin karyawan happy? Udah pasti naikkan gajiku. Oke, jadi tadi pembahasan kita tentang sosial media dan lingkungan kantor dan efek-efeknya. Bagi teman-teman yang mau nanyain tentang banyak hal yang mengenai mungkin klinis, terus kayak mungkin lebih tepatnya apa lagi, Man? Mungkin psikologi lah. Isu-isu psikologi gitu-gitu mungkin Mas Firman bisa memperkenalkan yang lebih detail biar lebih gampang catch up-nya. Lebih gampang. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau bahas isu mengenai psikologi, utamanya yang kalau bahasa gue sih yang evidence based ya. Yang ada risetnya. Kunjungi website, bukan website juga sih. Jadi kita punya channel YouTube namanya Mind and Brain Indonesia. Di situ kita bahas psikologi tapi dari sudut pandang neuropsikologi, termasuk juga psikologi konvensional. Yang kita usahain semuanya evidence based. Supaya kita kasih informasi ke masyarakat ini yang evidence based. Nggak sekedar pendapat, nggak hoax gitu. Di Mind and Brain Indonesia, di YouTube ada website-nya juga, ada Instagram, ada. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih ada yang pengen minggu depan diskusinya apalagi, kayak misalkan mungkin ada topik-topik yang dari kalian pengen, bisa tulis di komen. Terus kalau misalkan pengen ada Mas Iman lagi juga, pengen Mas Iman, tolong pengen Mas Iman ada di sini gitu, juga komen-komen aja yang banyak. Jadi biar nanti bisa undang dia lagi karena dia mahasiswa ya. Yang kayak ini guru dosen aku nih gitu. Waduh, banyak banget. Jadi nggak apa-apa, komen terus aja. Sekian dulu dari kita. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa di subscribe Female Network, terus diikuti juga loncengnya biar kita makin banyak subscribernya ya. Oke. Makasih ya. Bye-bye.